Transform your mind, transform your life. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ini adalah acara perdananya URL Learning Center Podcast. Boleh tepuk tangan dulu dong. Dan bersama saya Nugraha HPK yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Dengan dua bintang tamu kita yang gak kalah luar biasa. Ada Pak Endarta Dwi P selaku manajer Monep Unit Wilayah 4. Halo Pak Endarta, sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan satu lagi nih, saya baru tahu nama asli beliau. Akrab disapa Pak Keket. Ternyata nama asli beliau adalah Pak Heri Rohmadianto, Kepala Divisi OP dan SDA SDL. Betul ya? Betul, tas dulu dong. Hari ini kita mau ngobrol apa? Pastiin kalian nonton video ini sampai dengan selesai karena dijamin obrolan kita seru banget. Ngobrolin kerjaan tapi akan dibawa lebih fun lagi. Bener ya, kerja di BUMN fun banget ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fun, funny, funky, happy, enjoy. Pokoknya gak ada yang gak enak lah. Nggak enak semuanya. Selama bisa dinikmati ya. Nah, ngomongin kerjaan nih, manajer Monep Wilayah 4 itu kerjanya ngapain sih Pak? Ya Monep sih, monitoring dan evaluasi. Sebenarnya panjang loh, jabatan gue tuh panjang banget. Bukan segini doang. Bukan cuma Monep doang. Pak, emang sepanjang apa coba jelasin? Panjang jalan kenangan. Asik. Tua banget ya. Tua banget kelihatan banget tuh aja. Sepanjang apa coba jelasin. Jadi nyangkut usaha, Monep, perencanaan teknis. Apa lagi kan? Kan dia yang punya kerjaan malah nanya ya. Jadi dia lebih pengalaman lagi. Panjang banget lah pokoknya. Jadi usaha, monitor evaluasi, terus Menris. Dulu sama perencanaan teknis. Oke. Ya. Berarti menjabat ini udah berapa lama? Enggak sih, baru sih. Belum setahun sih. Belum setahun. Tahun lalu doang. Baru banget ya. Baru. Nah, kalau ini nih Pak Keket, Kepala Divisi OP dan SDA SDL. Jelasin dulu deh OP, SDA, SDL itu apa sih? OP, SDA, SDL. Jadi sebenarnya kepanjangannya adalah operasi, pemeliharaan, sumber daya air dan sumber daya listrik. Oh, A-nya tuh air. Air, betul. Oke. Jadi memang pekerjaan kami sehari-hari itu ada 3 bidang sebenarnya. Dari bidang operasi yang mengoperasikan baik sumber daya air maupun listrik di PJT 2 ini. Secara keseluruhan tentu saja, kemudian ada pengolahan data atau SISDA yang fungsinya adalah merekap atau merangkum semua informasi mengenai operasi yang akan digunakan nanti segmen kedua yang akan digunakan untuk baik konsumsi internal ataupun eksternal. Sedangkan yang terakhir adalah lebih kepada program pemeliharaannya, artinya seluruh unit kerja di Jasa Tirta 2 ini tentu saja setiap tahun harus menyusun sebuah program. Nah, tugas kami adalah mereview atau menganalisa usulan-usulan tersebut. Lalu kami juga ditugaskan untuk memonitor pelaksanaannya bagaimana. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih itu. Ngerti banget saya ya pekerjaan bapak-bapak ini ya. Pokoknya luas lah ya. Ribet lah Ribet tapi selama dinikmati ya, disyukuri semuanya berjalan dengan lancar-lancar aja ya. Enggak juga sih. Aplikasi di lapangan tuh nggak semudah quotes yang beredar di media sosial, benar nggak sih? Betul. Saya pengen nanya dong, perjalanan di PJT itu gimana sih awalnya? Berarti ini masuk tahun berapa Pak? Kita nih masuk tahun 2001 ya. 2001. Oh, satu angkatan? Satu angkatan saya dengan Mas En. Oh, tesnya bareng gitu atau gimana? Ya juga bareng. Enggak bareng? Enggak. Lah, Mana gue di Semarang? Waktu itu. Iya loh. loh beda ya. Tesnya di mana dulu? Masih ingat gak? 2001. Oh di Lebak Bulus. Ya. Oh, Lebak Bulus. Kalau ini Pak Keket? Sama prosesnya semuanya sama. Hanya saja posisi duduk yang beda, Mas. Oh, jadi awalnya nggak saling kenal. Enggak. Ngapain? Sekarang aja kenal males ya? Ya, enggak juga sih. Masuk kan malas kenal ngobrol. Tapi luar biasa loh, maksudnya masuk bareng, kemudian sekarang menjabat posisi yang cukup tinggi juga bareng-bareng juga, artinya berkembangnya bareng gitu loh. Enggak juga. Lu mau curhat apa mau gimana?
Bareng lah mas. Bareng lah ya. Bareng sebenarnya mas. Semuanya bareng. Masuk 2001. Nah ketika masuk seleksi itu awalnya jadi apa dulu sih? Kan nggak mungkin langsung jadi manajer seperti sekarang dong. Ya kan? Ya enggak lah. Gue dulu jadi OB lah. Fotokopi, bikin kopi, bikin teh. Serius? Iya, nama anak baru. Oh anak baru ya. Siksa lah. Dan itu membudaya sampai sekarang? Yes. Enggak sih. Jadi kalau gue tuh pas baru masuk itu, kan gue ditaruh di Subang ya. Ya. Oh, oke. Itu sedih banget. Yang lain dijemput, gue suruh naik angkot. Gila. Serius? Untung gue gak dendam tuh sama pejabat yang lama. Iya jadi guys kalau kalian tahu gitu ya ketika masuk di BUMN itu ditempatkan di mana aja harus mau ya. Kayak Iya, gitu. Iya. Nah ini kan berasal dari Jakarta. Betul ya Jakarta ya? Enggak, sih dari Palembang. Oh Palembang, pantesan logatnya beda sendiri. Ini kayaknya orang seberang itu. Iya, seberang jalan. Cuma wong gitu galau berarti ya. Oh gila, galau ya. Betul. Terus ditaruh di Subang. Subang. Shock kultur gak sih Ya awal-awal? iyalah, gila dari kota kita hello. Iya lah sih, alhamdulillah. Kalau nggak gara-gara itu kita nggak bisa kayak gini. Iya betul. Di bagian apa pertama kali dulu masih ingat nggak? Wah, kita dulu istilah kerennya sih pengelola data teknis gitu loh. Kalau realnya sih bikin kopi, Fotokopi, ke lapangan, antar surat. antar surat. Dinamika anak baru ya dulu ya. Soalnya dari Palembang, pakai kan dari mana sih asli? Kalau asli sih campur sebenarnya. Cuman domisili atau sejak masuk PJT memang saya dari Bandung. Oh orang Bandung, orang Sunda. Enggak juga sih. Oh enggak juga, campuran. Campuran juga. Oh jadi di Bandung tuh lebih ke domisili aja gitu ya? Saja di Bandung. Campuran apa nih? Bapak saya Wates. Wates. Itu Jogja. Oh Jogja. Ibu saya Makassar. Jadi saya nggak ada darah Sundanya sebenarnya. Sebenarnya ya. Pacar orang. Mantan pacar ada. Oh pacar jangan sebutin sini mas. Mantan orang. Dulu sama ditempatinnya di. Oh enggak, saya hampir sama nasibnya saya Pak Andarta atau Mas En. Saya di Kerawang. Oh yang di Subang di Kerawang. Iya betul. Di bagian? Sama. Dulu di OP. Operasi dan pemeliharaan. Oke. Sebelum lebih jauh ngobrolin kerjaan nih. Disebut Pak Keket nih. Keket kenapa sih? Jauh banget nih. Namanya Pak Heri Rahmadianto. Pak Keket gitu. Saya kalau cerita takutnya nggak enak ya sama nanti yang nonton ya. Sebenarnya istilah atau panggilan saya ini sudah sejak SMA sih sebenarnya. Oh sejak SMA. Dan akrab sampai sekarang walaupun sudah di PJT gitu. Karena kebetulan memang ketemu di PJT ya teman-teman ya taunya itu. Gitu. Pak Keket gitu ya sampai sekarang. Lebih akrabnya Pak Keket, ini Pak En gitu ya. Ya betul. Kalau pakai ket sih nggak pakai pak ya maksudnya. Oh iya. Tapi apa? Pakai ket gitu aja. Oh Keket aja gitu ya. Soalnya sama kucing hampir sama. Ket. Kenapa? Aduh, masuk 2001 bertahan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kerjaannya berkah ya kan. Amin. Berarti yang ini tinggal di mana Pak sekarang? Kan dinas di Purwakarta nih. Oh di kota di Bandung dong. Oh bolak-balik Bandung. Ya. Sama juga. Sama. Berarti jam kerja tuh kalau sebagai manajer nih terus kemudian kepala divisi jam kerjanya ada office hour kah atau sebenarnya free? Oh free. Jadi bisa kapan aja kita ditugasin, anytime, anywhere. Wih, mantap. Ngeri. Anytime anywhere. Pokoknya kata bos lah. Pesawat sih tetap ada sih mas. Oke. Cuma Bagi kami Office hour tuh ada, cuman ada. Secara formal tuh ada. tidak perlu ada. Cuman bagi kami kok nggak berlaku. Office hour tuh nggak ada, pulang jam 5 tuh nggak ada. Nggak ada. Malam terus berarti ya. Jarang lah. Tapi bohong aja terus. Sampai kadang-kadang sampai rumah apa alasannya? Tapi kan sekarang keren kerja di BUMN, kerja di negara lah gitu. Emang dulu harapan cita-citanya pengen, wah gue pengen di BUMN deh gitu. Someday. Dua-duanya harus jawab. Pak En dulu deh. Aduh, kalau iya sih, bang cita-cita kita pengen punya pekerjaannya settle lah ya, bisa dipamerin nih. Oh iya. Iya dong. Kerja mana BUMN. Tuh, gagah gitu ya. Gah lah gitu. Terus Nangis.
Saya nangis bahagia. Nangis bahagia karena bisa berkontribusi terhadap negara gitu. Dan ini emang unik lah. Dan gue terus terang begitu PJT gitu, terus lihat bendungan, ini gitu. Terus tempat lain nggak ada gitu ya, bangga dikit lah. Nah, gue bisa berkontribusi dengan kebodohan gue. Gitu. Walaupun bodoh tapi jadi manajer ya kan. Ya lah. Bodoh di sini tuh maksudnya mau belajar loh gitu ya. Enggak juga. Ya, dipaksa belajar kita. Dipaksa belajar. Dalam kondisi keunikan operasi dan operasi bendungan itu sendiri, distribusi air, manajemen air, ya kan? Water quality, water quantity, aduh, ampun lah. Sebenarnya dulu cita-cita jadi apa sih? Yang pasti gue pengen banyak duit, gitulah standar sih sebetulnya. Sebelum kerja di sini tuh emang cita-citanya pengen jadi sultan aja gitu, banyak duit. Sultan gitu, easy living. Hedon gitu kan. Naik jet. Jadi sebenarnya gue tuh begitu masuk sini gue sempat ngedrop. Rupanya gini ya kehidupan real ya. Nah begitu gue ketemu dia nih satu tempat, naik hedon lagi. Nggak jelas tujuannya. Jadi ketika ketemu sama Pak Keket, cita-cita yang dulu terus kemudian agak sedikit disesali sekarang masuk di BUMN jadi bergairah lagi gitu. Dengan versi yang berbeda. Dengan versi yang berbeda. Maaf ya Pak. Santai aja Mas. Berarti kalau beliau tuh pengen jadi sultan, walaupun sebenarnya dengan cara yang nggak tahu gitu ya, apakah jadi pengusaha atau apa. Kalau Pak Keket nih dulu cita-cita kalau boleh tahu jadi apa sih? Memang dulu saya sejak lulus kuliah memang cita-cita memang pengen masuk BUMN. Oh emang udah cita-cita? Iya. Kalau ini mah bukan cita-cita. Sultan. Kalau ini emang cita-cita pengen masuk BUMN. Karena kan dulu patronnya adalah bapak saya atau keluarga saya lah ya. Memang banyak yang bekerja di atau adalah yang bekerja di BUMN. Kok kayaknya enak ya kerja di BUMN ya. Dulu yang namanya PNS itu nggak ada di benak saya. Dulu tuh. Saya anti PNS. Kenapa? Nggak tahu. Karena saya melihat kok apa ya? Jadi PNS tuh kok kayaknya ribet gitu loh. Dikendaliin sistem. Ya gitulah. Jadi kayak terkekang lah. Mungkin kalau lebih ke BUMN mungkin kok kayaknya agak sedikit funky lah gitu ya. Gak kayak ASN lah zaman dulu ya. Pemikiran saya begitu gitu. Makanya memang dari sejak kuliah memang saya pengen cita-cita jadi bisa nggak ya kerja di BUMN gitu. Dan akhirnya terlaksana di sini ya. Terlaksana. Walaupun saya sebenarnya kaget juga. Sama kayak Pak Endata atau Mas N. Ya saya cerita, wah apa sih? Ternyata begitu masuk sini, oh iya ini lokasi dulu saya studi banding waktu kuliah, lokasi skripsi saya di sini, oh ini toh. Jadi tahu, oh ini ternyata kita dua. Jadi saya nggak tahu. Oke. Jadi dulu cita-citanya pengen dulu masuk BUMN. Kalau ini beda sendiri nih. Ngalir aja lah. Kita bisa jadi sultan juga tuh. Bisa. Tergantung kita cukup apa enggak. Nah itu dia. Kalau boleh tahu kuliah di mana dulu? Saya di Universitas Sriwijaya Palembang. Oh di Palembang. Berarti di Bandung kuliah? Bandung. Di mana kuliah dulu? Di ITB. Berarti sarjana sipil. Gue non sipil enggak? Sipil lah. Non sipil apa? Sipilis. Iya. Enggak kan kalau pandangan dari saya nih orang awam enak ya kerja di BUMN gitu segalanya serba tercukupi, kemudian nanti pensiunnya enak dan lain-lain. Emang kayak gitu ya? Ya. Iya aja selesai gitu ya. Ya iya sih. Ya. Alhamdulillah harus syukurin. Asik lah pokoknya. Kerja dimanapun tuh yang penting bersyukur gitu. Apalagi BUMN-nya sekelas PJT 2 gitu ya. Ya, gue lihat nih PJT 2 tuh paling asik lah ya. Mau COVID, mau dolar naik, kan nggak ada ngaruh sama kita. Asik-asik aja PJT 2 mah. Nggak ada ngaruh? Nggak ada ngaruh. Emang kalau yang lain ngaruh? Yang ngaruh lah. Masa? Otomatis. Nih, misalnya BUMN besar ya, itu kan pengaruhnya kan, misalnya dia punya proyek di luar negeri segala macem. Oh iya benar. Ya, untuk COVID dia misalnya buka apa ya, high stress building ya, yang penyewanya itu berdasarkan apa nih
banyak konsumen datang, itu ngaruhnya gede banget. Dia udah investasi gede. BJT mah mau apa kek? Tenang-tenang aja. Betul. Makanya kerja di sini juga tenang, terus sepenuh hati gitu ya. Dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Wah, ini dia keren nih. Saya tunggu dari tadi ini kata-kata bijaknya nggak ada dari tadi. What of the day. Dan tetap yang selesai. Kalau kerja di PJT itu kan berarti mau ditempatin di mana aja, terus di posisi mana aja. Di awal kan OP katanya, terus naik jabatan itu berapa kali naik jabatan sampai pada akhirnya di jabatan ini? Pak, gua udah keliling-keliling. Saking banyaknya. Saking banyak. Jadi kalau udah banyak banget gua. Banyak banget gua udah keliling mana-mana. Iya. Maksudnya tuh bukan hanya di teknis, tapi di kesekretariatan juga gua pernah. Juga pernah ya. Gua di bisnis juga pernah. Terus di umum yang lain-lain kayak gitu juga pernah. Di pengadaan, udah pernah. Oh iya. Juga pernah. Pernah kerja bareng. Di Subang bareng saya. Oh iya pernah ya. Di bagian apa? Dulu waktu yang Tetap di bidang komisi. Lu quantity ya, gua quality ya. Iya. Terus DPP juga ya. Di Opstal juga pernah bareng. Dengan data dengan Mas Kel. Saya di kuantitas, beliau di kualitas. Oh berarti emang udah CS banget dari dulu. Enggak juga sih. Emang kalau malam tuh saya. Bayangan saya tuh kerja di BUMN selain gajinya yang luar biasa, kemudian tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya, ternyata memang ada aja kendala-kendala mah ya di lapangan mah pasti ada. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan itu? Nah terlepas daripada itu semua, saya dengar kabar juga katanya sering jalan-jalan ke luar negeri. Bener? Lebih tepatnya dinas gitu. Ya dinas ya jalan, dinasnya dikit, jalannya banyak. Enggak ya? Dinas banyak jalan kakinya. Nah kebetulan kan kita nih masuk di Narbo ya Kat ya? Ya. Narbo, jadi organisasi organisasi River Basin apa ya Kat? Lupa itu singkatannya. Narbo itu apa? Narbo itu semacam asosiasi pengelola sumber daya air atau daya sungai se-Asia. Se-Asia. Ya, jadi kalau kepanjangannya sih Network of Asian River Basin Organization. Oh jadi itu ada organisasinya? Ada pengelolaan air. Oh jadi pengendali air semua di situ? Iya. Avatar semua. Kayak gitu. Gue pengendali udara kalau nggak avatar tuh. Semua avatar berkumpul di situ. Se-Asia. Lo pengendali air terakhir ya? Gua Oh jadi ada organisasinya disebutnya tuh Narbo. Se-Asia tuh. Se-Asia, betul. Ada grup WhatsApp-nya? Ada sih mas. Iya. Terus biasanya yang diomongin apa? Ngirim-ngirim stiker kayak gitu. Stiker nggak jelas. Kan kalau kita kan gitu ya. Kalau di grup gitu. Enggak juga. Apa saya doang? Kalau di grup tuh cuma assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat hari ulang tahun sama ini aja sih 2 tahunnya. Tahun baru. Biasanya kalau di grup WhatsApp keluarga tuh kan suka nggak jelas gitu ya. Betul, tiba-tiba ada stiker, emoticon, berantem. Iya benar-benar. Ada yang dagang. Yang dagang nggak tahu waktu. Ya, ini kemarin saya tuh keluarga bibi tuh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ada yang jawab di bawahnya, boleh kakak bolu kukusnya. Maksudnya momentumnya nggak pas gitu loh. Ini yang nanya siapa sih? Enggak maksudnya apakah di Narbo itu juga kayak gitu? Ya enggak lah. Di Narbo sih sebenarnya hampir sama dengan itu. Gila lo katanya. Sebenarnya di Narbo itu hampir sama dengan itu. Intinya sih jualan sebenarnya. Nah artian masing-masing RBO itu ya lu mau jualan apa? Gue misalnya punya program ini ya kan. Gue punya program ini nih. Bisa nggak kita kolaborasi? Oh sebenarnya. Jadi saling mengisi sebenarnya. Jadi ngejalin apa ya istilah? Networking kan pada akhirnya. Iya. Sama lah dengan WA. Nggak pernah jualan ini ke itu. Apa? Nggak pernah jualan ini gitu. Belum. Tapi kalau pengen tahu ini apa, ini adalah Jatiluhur AMDK, air minum dalam kemasan. Yap. Mantap, minum dulu dong, bersulang dulu dong. Cheers dulu dong. Demi kebahagiaan yang abadi. Itu kata-kata yang gue terakhir denger kapan gitu ya. Lama banget. Demi kebahagiaan yang abadi. Biasanya satu ruangan enggak? Enggak sih kayaknya ya. Kalau satu ruangan sih enggak, cuma satu Kawah Chandra di muka sama. Demi kebahagiaan yang abadi. Ini AMDK wajib deh. Tapi ini belum ada tagline-nya nih. Jatiluhur AMDK demi kebahagiaan yang abadi. Itu keren pasti. Gue adu
Jadiin tagline. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tolong teman-teman yang ini jangan komen. Yang ngerti mah pada ketawa ya kan. Oh. Aduh. Seger nih. Ini akhirnya dari mana sih? Dari Jatiluhur? Iya. Ini produksi Mas N sebenarnya. Oh ini? Udah. Udah. Dari jadi kita punya mata air di bawah apa sih namanya di bawah bendungan, di bawah kaki bendungan itu ada mata air yang keluar dan dialirkan sebetulnya untuk mengkontrol kondisi bendungan. Nah, selama berpuluh tahun dari mulai dibangunnya sampai sekarang, air itu hanya dimanfaatkan untuk itu. Jadi bila air itu keruh, tandanya ada hal-hal yang harus segera dilakukan tindakan darurat ya terhadap bendungan. Ini 20 tahun tuh ya bening terus, akhirnya ini dimanfaatkan untuk air apa istilahnya, mineral ya. Betul. Air mineral. Wah gitu ini. loh. Di hari air waktu itu saya nge-MC loh ini. Mantap. Misinya adalah, yuk lagi kalau ada acara MC-nya saya lagi. Oh tenang. Nanti jadi ini kok. Jadi apa? Apa namanya? Host permanen kayaknya. Ya demi kebahagiaan abadi. Gara-gara ini nih. Mas, jauh. Sabar. Aduh. Jadi asli dari Jatiluhur cuy ini. Aduh. Jadi bukan dari air bendungan ya. Bukan. Kan di mata air benar-benar di bawah. Apa sih namanya? Di bawah tuh pondasi bendungan. Fondasi bendungan. Dan ini dikonsumsi oleh umum bisa apa memang untuk konsumsi ini saja internal Yang saja? ditamakan internal. Karena daripada kita beli ke luar menggunakan produk luar, kita punya sendiri, kenapa nggak kita kita konsumsi dulu internal. Tapi baru di seputaran Kerawang ya. Iya. BUMN juga ada beberapa BUMN yang udah pakai ini. Udah pakai ini. Ya. Tinggal kopi mungkin yang belum di sini ya? Harusnya ada sih, harusnya ya. Iya, sebenarnya kopi juga ada sih di kita. Kopi apa sih? Namanya istilahnya mereka nyebut atau kami nyebutin kopi tarum. Oh, Ini oke. memang salah satu item bisnis baru bagi teman-teman di pariwisata yang juga coba dipasarkan atau coba diperkenalkan ke halayak ramai. Oh, kopi tarum namanya Kopi ya. tarum karena memang semua biji kopi atau tanaman kopi yang digunakan untuk produksi kopinya itu ngambil memang dari para petani kopi di wilayah Sungai Citarum. Wah, mantap. Saya sempat kemarin di situ ngopi sampai malam tuh. Asli enak banget kopinya. Enak. Asli Betul. enak. Tapi kalau untuk ke WRE sendiri nih, saya baru nih pertama ke sini. Iya. Dan ngelihat ada studio podcast, gokil, keren banget nih WRE ini. Walaupun di internal tuh bukan WRE mungkin lebih tepatnya, tapi UDL, apa? ULD, unit Layanan diklat. layanan diklat. Jelasin dong WRE itu apa sih? Apa ya? Aduh, apa ya? Saya bukan orang WRE soalnya. sedikit aja General ya. ya. General Ini aja. adalah salah satu unit kerja bisnis yang memang baru dibentuk tahun lalu ya Mas ya. Ya. Oh, baru. Tahun lalu, memang baru baru lahir tahun lalu. Harapannya ke depannya unit kerja ini atau WRE ini bisa menjadi pusat diklat atau training bagi para pihak atau teman-teman semua yang ingin mencari ilmu mengenai sumber daya air ataupun sumber daya listrik. Oh, jadi kalau mau mencari ilmu air dan listrik di sini tempatnya. Gitu. Kalau kantor Pak Bro dan Pak Bro satu lagi ini di mana? Di sini juga atau sebenarnya beda? Beda. Tapi masih di kawasan Jatiluhur kan? Masih Kalau saya dekat masjid, kalau dia dekat, dekat apa ya? dekat masjid juga. Dekat masjid juga Tapi ya? bukan marbot sih Mas. Supaya lebih religius gitu loh. Oh iya, emang kelihatan kok Awal ya. Bang, kita udah tobat. Hijrah. Lebaran kemarin mudik. Wah, ya enggak lah. Ya enggak loh, gila. Aturan dari pemerintah kan nggak boleh ya kan? Nggak boleh. Oh, jadi kerja aja tetap. Tapi kita bukan karena peraturan pemerintah ya. Tapi lebih ke apa? Memang dari kesadaran kita. Wih, terbaik ya. The best nih, Pak En. Kita sadar bahwa kita nggak punya uang. Dan untungnya yang di kampung juga sadar. Bahwa kalau Lu pulang juga percuma, lu bawa apa-apa. Beban doang ya kan? Berarti kalau mudik ke Palembang, Pak Bro? Ya, alhamdulillah ke Palembang. Bandung. Bandung. Enggak Makassar. Tadi karena nggak punya uang. Oh iya benar.
Palembang. Terakhir ke Palembang kapan? Wah baru, jadi sebelum puasa gue pulang Palembang karena nyokap di situ kan, alhamdulillah masih bisa berbakti lah ya, Iya. Nutup, ya paling enggak minta maaf, minta doain, nutupin kesalahan-kesalahan kita. Iya benar. Ntar kalau soalnya kalau udah dikubur, ya nggak bisa lagi kita. Oh iya benar, mumpung lagi ada gitu ya. Soalnya gue beliau kan nyokap udah meninggal ya katanya. Iya. Tuh, Oh, terus nyokap udah sedih nggak ada. banget lah. Kalau nggak ada nyokap. Jadi pulang ke bokap aja paling ya. Iya. Enggak, bokap saya yang pulang ke saya. Oh sih mantap. Pak, Yang tua siapa? Oh banget masih gue masih. Enggak karena memang domisili di Bandung, bokap juga dulunya tadi domisili di Bandung, jadi mungkin lebih nyaman kalau berkumpul di Bandung. iya sih Kan benar. lebih dingin kali ya. Bener. Aja sih. Terus sungkem lah ya. Ya. Ya sungkem sama lo apa? Gua lah. Bokap gua. Gila aja. Banyak ya. Aduh malah gitu. Itu kerja dinas ke luar negeri itu gimana itu ceritanya? Pertama kali negara pertama kali yang dikunjungi kan pasti beda nih. Atau sama? Beda. Beda. Pertama kali ke luar negeri itu negara mana yang dikunjungi? Pakai Kat? Aduh. Filipina. Filipina. Ya. Tahun? Berapa ya? Masih ingat nggak? 2010 kalau nggak salah. 2010-an. Iya. Kalau Pak En pertama kali negara yang dikunjungi? Gue pertama kali, tapi itu sempat jadi itu juga sih. Gue Singapura biasa standar. Dekat ya? KL. Tahun berapa itu ya? Gue masih cupu banget gue. Wish. SM4 deh gue. Pokoknya gue paling rendah lah di antara yang berangkat. Singapura, Terus Kuala Lumpur. Jepang ya? Gue Jepang loh 2010. Awal-awal. Berarti kan ini Filipina, ini Singapura. Ya. Itu ngapain sih? Pertama kali masih ingat nggak? Apa ya waktu itu ya? Ngapain tuh dulu? Kedinasannya apa? Ngapain? Saya waktu itu diminta mewakili Pak Direktur OP waktu itu. Atau mewakili PJT lah dalam hari ini. Oh bener, gue inget. Lu pidato sendirian ya kalau nggak salah ya? Iya, lu bayangin kan, Iya, pertama kali berangkat suruh wakilin direksi, edan kan? Mending bahasa Sunda, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Waduh, stresnya. Masih mending kan. Gue kan waktu itu nganter si Pak Edi kan bareng si Samsul. Pak Edinya pulang, jadi kita ikut workshop. Lu tahu kan gue bahasa Inggris kacau malam. Seminggu kayak, wah gue stres banget. Nggak bisa bahasa Inggris gitu ya? Ya bisa sih, tapi kalau udah di depan yang musuhnya Keringat dingin tetap aja. Oh iya. sedihnya simulasi lagi Putri Banker 4 hari wah kata gua Dedi jangan lagi lah kata gua Orang-orang pengen keluar negeri nih nggak mau. berat angkat tangan gue ya jalan-jalan sih oke kalau workshop aduh nah waktu ke Australia gua 2 hari loh Berdua. enggak berempat ya gitu. Kita Berempat tapi bareng kan berdua? Bareng. Australia. Betul. Dia sih udah mencok sana mencok sini tuh kemarin boleh cewek udah. Nah, kita masih belum tanggung 2 hari. Aduh. Berarti yang paling cupu nih. Wah, paling cupu gua. Di saat yang lain mah udah jam terbangnya edan gitu ya. Udah mana-mana. Kita doain ya. Hari ketiga. jalan sendiri. Ke Australia tahun berapa itu waktu itu? 2015, 14 ya? 14. Saya waktu masih di Humas. Ngapain waktu itu ke Australia? Dinas apa? Training gitu. Oh training juga sama? Itu dari Narbo juga tuh Mas. Oh dari Narbo juga? Iya. Leadership ya. Ya. Water International Water ICW, International Center, Water International Water Center. Center. Jadi kerjasama antara IWC Australia dengan Narbo. Waktu itu memang programnya adalah memberangkatkan anggota Narbo ke sana untuk training mengenai water leadership program. Oke, Oh, iya. coba lebih dekat Mas Bro, biar kedengaran. Water leadership program. Jadi kita yang berangkat nggak hanya Jasa Tirta 2. Oh, Teman-teman Jasa Tirta 1 pun ada di sana. Mas Fahmi waktu itu yang wakili ya. Ya. oke. Dan dari PJT 2 tuh berempat waktu Kita itu. berempat. Saya, Mas En, Bu Reni, sama Pak Teguh, Mas Teguh. Oke, datang ke sana. Apa yang terjadi? Kan cupu nih. Iya sama sih karena kita baru pertama kali ke sana.
Ya kayak gini nih, Mas. Kalau bisa lihat ini. Nah, ini persis nih, duduk satu meja semua. Coba yang mana? Tapi ini nggak ada yang pakai ini jilbab ya? Nggak ada. Semuanya pakai tank top karena musim panas kan. Iya, kita berangkat pas mereka di sana lagi summer. Oh, Jadi duduk ya karena kita cupu ya, ya duduknya satu meja Indonesia semua. yang lain pakai tank top semua. Pakai tank Iya. top. Sampai akhirnya dipisah oleh panitia. Orang Indonesia pisah dulu. Beter kita, meredak. Bayangin, berlima orang Indonesia semua. Oh, TD-nya apa waktu itu? Masih ingat nggak pakai jas kah atau? Enggak. Oh bebas, kita bebas. Oh, bebas Di aja. sana nggak terlalu ini sama apa ya? Attire kita nggak, wardrobe kita nggak terlalu. Oh, nggak terlalu dipermasalahin gitu ya? Oh, kirain kalau misalkan kayak gini-gini kan lebih ke dress code-nya harus bagus. Kalau di sana mah justru malah meeting-meeting kayak gitu. Bebas, pakai kaos juga boleh kok. Oh iya, Ada yang pakai celana pendek ada, Santai. pakai sendal gitu ada. enak banget ya. Enak banget. Serius loh. Enak banget. Cuman memang apa namanya kontennya berat sih. Berat, kontennya berat. Banyak. Berat. Oh, gue tuh ngerjain dari sebelum berangkat loh kan. Gue yang ngerjain lu kagak. Ngerjain gimana? Jadi ada program sebelum kita berangkat tuh. Ada apa deh? Ada berapa program yang harus kita laksanakan. Iya. Terutama di sekitar kantor. Ada apa nih? Ada di KIDC gitulah. Iya. Itu gue paling lengkap. Nah, dia ngisinya pas di airport. Gue pikir, woi keketnya luar negeri mulu. Wah, lagi Karena belum ngerjain. belum ngerjain, cuma gue doang. Cengkel banget sih. Nah, gitu lah. Ada tugas yang harus kita bawa ke sana. Iya, Di benar. Indonesia. Bawa apa waktu itu? Ya tadi tugas yang dikasih ke kita itu syaratnya kalau kamu masuk ke training itu harus kamu bawa. Kalau kamu nggak bawa itu kesuruh pulang lagi. Oh iya. Iya. Tugas apa sih kalau boleh tahu? Semacam pengisian, terus program-program kerja kita waktu di mana di kantor, Iya. apa aja, Oh iya. jabarin. Betul. Terus apa penilaian dari Iya. teman-teman sekeliling kita. Iya. Yang lain udah Gue ngisi. rajin banget. Gue rajin banget. Terus kan ngisi di airport nih. Itu gimana tuh ngisinya? Gue kaget loh. Lu kalau ngisi iya. Wah, itu kapan? Nah, gue aja bingung-bingung. Sebenarnya bukan gitu ceritanya. Gimana? Gua nggak sempet ngisi mas. Karena sibuk. Bukan karena sibuk, karena memang pada saat kita keberangkatan ke Brisbane itu, saya baru Berbalik pulang ya? dari Sri Lanka. Oh, ya benar. Pendaftaran itu saya nggak tahu. Yang daftarin teman-teman ini. Mereka mendaftarkan, tiba-tiba pas kita mau atau kami mau pulang dari Sri Lanka, dikabarin berangkat ke Brisbane 4 orang. Ya siap gitu. Oke, jadi belum ada Memang persiapan. nggak sempat memang. Oke, ini aja ngisinya berminggu-minggu ya. Yang bikin punya saya ya mereka, pendaftarannya, registrasinya. Udah bikin kaget ngerjain juga. Tapi cukup sekali, gue gak akan sebodoh itu 2 kali. Saya tinggal berangkat doang. Tiket udah disediain, bisa dikasih kan gitu. Di Australia berapa lama tuh? 4 minggu ya? 4 minggu? 2 minggu. Enggak dong. Gue inget gak sholat Jumat berapa minggu, 3 minggu. Iya benar. 2 minggu kita di dalam kelas ya, kalau nggak salah 2 minggu. 4 minggu gue inget. 2 minggu field trip ya kalau nggak salah. Iya. Oh, jadi gak sholat Jumat selama 4 minggu? Lah ada masjid aja kagak pernah sholat, kami lagi kagak ada masjid ya. Oh iya. Oh emang kalau di Australia itu jarang masjid ya? Enggak, kita nggak ada sih. Jadi emang males aja. Makanya juga mending ngerti. Jadi selama 4 minggu kan gak mungkin dinas terus kan, ada refreshingnya, jalan-jalannya. Kemana aja tuh waktu di Australia? Pantai itu kan Oh ini Gold Coast. Gold Coast. Berdua tuh, pegangan tangan. 4 lah. Berempat pegangan tangan. Nah, jadi 2 minggu kita memang dalam kelas. Oke. Jadi seminggu teori, seminggu lagi kalau nggak salah kayak gitu ya, role play gitu-gitu ya mas ya. Ada workshop role play dan segala macam. Nanti di 2 minggu terakhirnya itu field trip. Apaan tuh? Jadi kita ke kota yang berbeda, ke Canberra, ke Melbourne, ya Canberra karena kita mengunjungi ke mana? Ke kementeriannya di sana. Terus ke Melbourne, mana lagi mas ya? Lupa gue kan. Cuma 3 itu ya kalau nggak salah. Ada satu lagi deh, 4 deh, 4. Nggak sempat ke Sydney mas. Udah ngajak pada malam. Naik pesawat sih. Jauh ya. Jauh lah. Kan kalau ke luar negeri tuh biasanya kalau yang sering mah udah sering gitu. Ini kan yang baru nih yang cupu nih. Ada shock culture nggak sih? Kayak misalkan di sini kan biasa makan nasi, di sana nggak ada nasi. Senora itu nggak sih?
Ya lebih norak lagi sih. Iya sih emang. Gimana kendaraan seperti apa? Yang pasti waktu pertama kali kita ke sana, kendala kita karena kita belum pernah ya berurusan sama orang luar ya. Kita ini apa banget ya, kayak katak dalam tempurung lah ya. Iya. Nggak gaul lah istilahnya tuh. Jadi kita harus belum terbiasa. beradaptasi sendiri dengan cara kita sendiri. Nggak dikasih apa ya, tuntunan apa segala macam. Nah, jadi kita dibiarkan begitu aja. Bukan karena nggak ada perhatian dari ini ya. Mungkin karena anak ini juga hilang juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Yang jelas harus bawa rice cooker kecil, bawa tempe goreng, bawa rendang, sama abon, dah, sama mie instan. Serius bawa itu? Bawa. Makanya gue gak pernah masak di apartemen gue. Gue masak masih di apa ada. Jadi kamar gue tuh jadi ini, jadi dapur. Kamar gue jadi dapur. Dapurnya berantakan. Itu di Australia ya. Iya. Terus selain di Australia di mana lagi? Kan ini pernah Sri Lanka gitu. Iya. Pak Bro. Gue sih Filipina tadi gue ceritain, Australia, Jepang ya. Oh Jepang pernah. Pernah juga Jepang. Sampai gue pas di Jepang tuh gue, aduh ini anak-anak gue nih harus dibawa nih ke sini kan. Kenapa emang? Ya keren banget ya. Mereka tuh menghargai human lagi, manusia tuh benar-benar seperti manusia. Jadi gini, lu duluan lu datang, ya gue di belakang lu. Iya, berlaku untuk siapapun. Berlaku untuk siapapun. Tata keramanya memang di sana tuh luar biasa. Betul. Oke, yang gua tahu itu dari cerita orang gitu. Maksudnya ini juga hal kesaksian yang sama gitu ya. Yang namanya budaya antri itu luar biasa. Betul. Akhirnya gue bisa bawa keluarga gue tahun 2015 ke sana. Ya, amazing anak-anak gue jadi, oh ini sih namanya budaya menghargai orang. Jadi lu kalau nggak begitu lu jangan gituin orang. Iya. Gitu. Lu ngantri 2 jam, ya memang harus ngantri. Kalau mau duluan ya datang pagi duluan. Oh, betul. Jepang tuh kayak gitu. Jepang tuh kayak gitu menghargai. Indonesia banget ya. Iya. Indonesia sama kan kayak Indonesia kalau ngantri banget gitu ya. Sangat Indonesia. Lu bangun tiba-tiba. Terus? Iya kan, itu dalam mimpi kan, Indonesia dalam mimpi enggak? Rimon bebek. Iya, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari Jepang ya, terutama. Yang gua pelajari dari Jepang sendiri adalah Indonesia tahun 1945 merdeka. Mereka tahun 45 lagi ancur-ancurnya. Tapi lihat perkembangannya sekarang. Mereka lebih pesat lah dibandingkan dengan kita. Maksudnya mungkin salah satu yang menjadikan mereka pesat adalah dari kemanusiaannya tadi ya, maksudnya attitude-nya betul. Karena kalau mereka di sana tuh kerja tuh memang edan-edan kerja, bahkan nikah aja mereka hal yang kesekian gitu. Oh gila emang kalau mereka gila kerja ya, bener ya? Gila. Makanya diterapin sama Pak Bro ini emang gila kerja banget gitu ya. Enggak sih, kalau kita workaholic sih ya. Kita kan workaholic ya. Bekerja sambil mabok. Alkoholik. Kita bekerja sambil mabok. Iya. Mabok Danau Jatiluhur maksudnya. Mabok karena kerjaan. Ya. Tapi emang bener lah, Jepang tuh waktu kami di sana, saya waktu itu ada berangkat sekitar 6 orang 7 orang. Ini program dari teman-teman BPPT. Saya nongkrong di kamar karena saya smoker, saya nongkrong di luar. Itu jam 2 pagi. Oke. Jam 2 pagi saya masih lihat orang baru pulang kerja, baru pulang dari kantor. Jam 2 tuh. Jam 2 pagi. Lalu besoknya saya tanyakan ke salah satu counterpart kita di sana. Shiga Nagasang itu ngapain mereka jam 2 pagi di situ gitu, nongkrong di trotoar. Itu mereka baru pulang kerja ya. Bener. Iya. Jadi mereka itu saya lupa istilah Jepangnya apa. Memang kalau pantang pulang sebelum selesai. Oh, jadi memang harus selesai dulu kerjaan gitu, baru mereka bisa pulang gitu. Jadi begitu budayanya. Dan berangkatnya pagi lagi gitu ya. Itu dicontoh sama Pak Keket sama saya. Oh iya. Apa sih dong? Pantang pulang sebelum beda. Iya, tapi kalau dibandingin dengan negara-negara lain kayaknya Jepang yang lebih disiplin ya. Ya. Ya kan? Australia gitu nggak sih? Australia enggak sih. Australia hampir sama kayak Eropa sebenarnya. Kalau workaholicnya, kalau kata saya sih lebih workaholic orang-orang Jepang, Asia sebenarnya. Oke. Jepang, Cina, Korea. Ya. Kalau Eropa mah lebih ke arah ini sih ya, karena mereka mungkin hitungannya lembur ya. Dan biaya manpower mereka di sana mahal, sehingga kalau rata-rata toko atau kantor itu menghindari lembur.
Karena mahal. Mahal. Bayar orangnya mahal. Oke, jadi mereka tuh lebih ke on time aja gitu ya. Iya. Nggak ada totalitas nggak ada. Ada sih beberapa tapi rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Jepang tuh bersih katanya. Oh, banget. Wah, banget. Iya. Ya, banget. Itu nih contoh. Jadi ya alhamdulillah rezeki dari Allah ya. Melalui PJT 2 gue bisa bareng-bareng kesana sama anak bini. Anak gue juga belajar nih mengenai kebersihan, disiplin, Ya, ya, betul. menghargai orang, ngantri gitu loh. Jadi nggak mandang, sorry ya, agama gitu kan, Iya. suku segala macam. Jadi dia non muslim tapi ya perilakunya seperti muslim asli gitu loh. Kalau muslim itu keren banget tuh. Gitu. Jadi asik lah. Jadi anak-anak, jadi untuk udah tua banget ya. Anak, jadi kalau kita punya anak Mas, nih. lu jangan ngatin tuanya apa, Mas? Jangan Udah ngatin punya tuanya. cucu. Udah kakek. Oh, ini kalau cucu gua Nonton malu deh. dia seumuran di SD ini pas mau SMP itu anak-anak harus dibawa tuh ke sono. Iya, Biar betul. Tahu jadi attitude mereka juga. Itu nanti pengaruhnya nyetir kita, sonong boy, ngantri gitu Terus loh. kalau janjian sama orang Jepang, itu pasti mereka hadir 30 menit atau 15 menit sebelum jamnya. Wah, gua banget tadi kan janjian jam 2, setengah 2 tuh gua udah hadir gitu. Nah, Gua orang Jepang banget ya. Gue Kalian Jepang datang jam berapa tadi? Jam 2 lebih. Gue 15 menit ya. Begitu orang Jepang. Emang begitu orang Jepang. Tapi kan di Indonesia tuh Nuga pernah dengar kabar dari teman yang dia pergi ke China. Katanya kalau misalkan turis Indonesia itu dianggap atau disepelekan gitu. Pernah gak sih? Kayak gitu di China atau di negara mana gitu. Kayak Indonesia tuh kayak hal yang gak terlalu dipeduliin gitu loh. Bahkan ada perilaku buruk dan lain-lain. China sih apa ya? Gue Singapura tuh. Singapura Nggak pernah? pernah, Mas. Mau sebel banget gue. Diapain? Ya kita dilecehin ya, anggap apa nih? Second. Bukan. Lu pembuat onar gitu loh. Oh, iya? Melayu. Dianggap public enemy gitu ya. Ekonomi. Oh, Gue gitu? sebel banget. Gue makanya ke Singapura enggak, kata gue ngapain panas di sono. Iya, sama kok kayak Iya. Jakarta panas. Oh iya bener. Ngapain gitu gue panas. Ya soalnya sekarang lagi digelorakan tuh katakan tidak terhadap Asian hate itu loh. Tahu gak sih? Iya. Jadi orang Asia tuh kalau di Eropa atau di negara mana tuh memang kayak dibenci banget, yang matanya sipit tuh memang dianggap Iya. kayak musuh, enemy gitu. Ini cerita teman saya sendiri ya. Ada beberapa teman saya memang sudah berkarya di negara orang. Sebenarnya ya tadi benar, orang Asia itu dipandang sebelah mata. Oh. Padahal bukan karena itu sebenarnya. Tapi Bukan faktor lain. karena public enemy ini. Kalau kata saya ya, menangkap dari cerita mereka, kata gue sih, bukan karena itu sebenarnya, kayak kata dia. Kenapa gitu? Karena mereka takut orang Asia itu pintar-pintar. Oh iya benar, setuju. Orang Asia itu pintar-pintar. Asia Mereka itu- takut tersaingi oleh mereka. So, dengan skill yang sama, mereka orang Asia itu mau dibayar di bawah mereka. Di bawah mereka. Setuju. Takut mereka. Jadi sebenarnya kita harus confident nih jadi orang Indonesia, Sebenarnya. jadi orang Asia gitu ya. Ya, cuman tadi balik lagi kendala kita satu. Mungkin kita secara secara kemampuan gue yakin sama lah. Orang Indonesia sama orang Asia yang lain ataupun sama orang luar. Kompetitif lah ya. Eropa. Mungkin hanya masalah bahasa saja di kita itu. Oh iya lah, betul sekali lah ya. Bahasa lah ya. Iya. Luar biasa. Karena kita nggak dibiasain. Karena tidak terbiasa. Mungkin kalau di negara orang kan bahasa asing jadi bahasa kedua mereka. Kita Betul. kan nggak begitu. Iya. Ya, Itu aja sih sebenarnya kalau kata saya. Udah dapat partner yang diajak ngomong bahasa Inggris, hilang. Iya. Oh iya. Oh iya. Mana sih? Malah jadi ingat. Malah jadi nostalgia deh. Ini joke internalnya mereka ini. Karena jujur ya, itu yang cerita adalah teman saya yang kerja di mana ya, saya lupa. British Petroleum kalau nggak salah. Oke. Terus ada yang kerja juga di Selam Bersih. Bahkan ada orang Indonesia yang sangat ditakuti oleh mereka. Sehingga teman saya ini menjadi, kalau kita kan hire orang bule jadi ekspat di kita ya. Nah, ini teman saya jadi ekspat di Negara sana. Ya, sampai dia minta pulang ke mana? Pulang ke home base ke Indonesia ada nggak? Nggak ada. Paling dekat mana? Malaysia. Mereka nggak mampu untuk ngegaji teman saya ini gitu. Karena gajinya gaji ekspatriat gitu. Betul. Nah, sebenarnya mereka takut sama orang-orang Asia karena kita pintar. Pinter-pinter kita tuh sebenarnya. Sebenarnya. Sebetulnya. Cuma mungkin kendalanya di bahasa doang. Yap. Nah untuk mengatasi hal itu bahasa nih.
hal apa sih yang menurut bapak-bapak ini harus dilakukan? Udah sering saya aja keluar negeri. Sering-sering keluar negeri kan gak semua orang punya duit. Sekarang berapa sih keluar negeri? Asik. Gak terlalu ini. Nggak, sebenarnya kan banyak jalur lah ya Mas ya. Iya, tapi Tidak keluar harus negeri dana udah. pribadi. Tadi melalui tadi salah satu skema kayak tadi networking dan segala macam bentuk kerjasama, saya yakin bisa kok itu di apa namanya, kesempatan untuk mengunjungi atau bekerja sama dengan pihak luar tuh banyak kok kesempatannya. Oke. Sebenarnya gitu. Sebenarnya itu ya. Iya. Berarti kalau kalian di kantor bahasa apa yang dipergunakan? Bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Tapi Penting gak sih kalau misalkan memang English gitu kan sering ada artinya workshopnya atau latihan ya di Ya dulu saya waktu di Humas sempat mencoba seminggu sekali kita ada namanya lunch, English lunch. Yang mau datang saja yang datang. Jadi datang ke kita waktu itu pinjem perpus. Datang ke perpus, siapa yang mau hadir silahkan bawa makanan siang kamu gitu ya. Makan siang kamu bawa makan di situ sambil ngobrol. Tapi ngobrolnya dalam bahasa Inggris. Oke. Ngobrolin apa aja terserah, tapi jangan ngobrolin kerjaan supaya nggak kaku. Oh iya, soalnya kalau udah ngomongin kerjaan jatuhnya bukan Ya, English lain tapi Curhat. Jadinya gitu. Oh jadi itu. Dulu begitu. Kalau Sampai saya, sekarang udah ada. karena memang apa ya? Tadi balik lagi. Begitu kita ngumpul kan level kepedeannya dalam ngomong, dalam conversation kan beda-beda nih. Ada yang Pak bisa nggak ada pelatihan dasar dulu, ada yang Pak bisa nggak langsung conversation lah yang gitu-gitu. Jadi akhirnya ya karena kekurang pedean tadi ya akhirnya nggak aktif lagi gitu sih. Betul. Tapi sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris tuh lebih ke kitanya confident aja walaupun salah sebenarnya. Iya, toh kita sama-sama saling mengoreksi, sama-sama belajar. tapi jangan salah-salah banget lah gila lu. Iya. Yang penting berani dulu deh. Iya. Berani dulu untuk Nah ngomong. itu di press waktu kita berhadapan sama orang dari luar dan kita dia berada di posisi di luar negeri dan harus bisa bahasa Inggris. Waktu saya pertama kali ke Manila itu kan, Iya. aduh saya mesti bawain atau mempresentasikan bahannya Pak Direktur dalam bahasa Inggris pula, walaupun saya yang bantuin bikinnya ya. Tapi kan presentasi dalam bahasa Inggris bro. Di depan profesor, di depan doktor. Aduh gimana ya, cuman ya udah setelan selon aja udah. Oh iya. Iya. Kalau nggak gitu mah susah. Sama kayak Mas En waktu itu cerita kan, gue keringat dingin kayak 2 hari pertama. Sama Mas, gue juga gitu Mas. Tas. Walaupun punya pengalaman pernah di sono ya tas juga sama. Tetap aja. Tapi akhirnya kan kita bisa karena praktek langsung. Itulah kalau menurut gue daripada belajar nggak. Iya. Iya sih mendingan track langsung kalau bahasa Inggris. Betul. Lepasin dari sono. Waktu itu juga sama di Sri Lanka. Iya. Kami kan berangkat bertiga, saya, Pak Gok, sama Butari. Sama waktu kita ke Australia gitu loh. Pada ketakutan. Itu kan harus presentasi sendiri. Iya. Kita disuruh bikin poster, harus presentasikan posternya gitu. So, Ya nggak boleh didampingin gitu loh. Nggak boleh sama instrukturnya pun nggak bisa. Kamu harus sendiri. Gitu. Harus sendiri, Memang ya? harus dipaksa. Mau nggak mau. mau nggak mau. Nanti bisa kok. Nanti bisa, betul. Karena untuk berbahasa itu belajar itu harus dibiasakan ya. Dibiasakan. Ya, jadi nggak ada istilah nggak bisa bahasa Inggris itu. Cuma dulu. Dulu. Hari ini harus memang terbuka, apalagi kerja di BUMN ya kan. Ada gini. Kelas PJT. Emang Sosial media kan bahasa Inggris bisa tuh. oh iya bener ya. Udah. Gokil. Tapi ada nilai plusnya nggak kita bisa bahasa Inggris Di mana nih? di sini. Di PJT atau jasa itu banyak banget sebenarnya nilai plusnya. Satu, minimal kalau ada meeting dengan orang asing. Oh iya betul. Mbak terima tamu orang asing. Terima tamu lah minimal. Apalagi di pariwisata tuh wajib banget sih kalau menurut gue. Apalagi dia kan harus bilingual ya. Betul. Kayak teman-teman di Bali kan, memang pernah sekolah Inggris kagak pernah. Oh iya, kadang Kang Beca, Kang Ojek tuh Inggrisnya tuh fasih banget. Karena emang mereka habitnya atau kebiasaannya gitu ya. Ya, memang kalau orang bule tuh model-model kayak lu tuh kayak mau buak-buak kayak gitu tuh. Selera. Tapi benar, gue cerita sedikit ya. Orang Eropa itu tidak akan pernah menyangka bahwa orang-orang Asia itu yang umurnya itu udah kepala 3 misalnya. Oh iya, kayak mungkin mereka berpikir awet muda gitu atau gimana? Mereka tuh nggak percaya, satu, umur kamu udah segitu ya. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua, kamu udah nikah ya? Kamu udah punya anak ya? Itu mereka nggak percaya. kelihatannya muda banget aja gitu ya. Mereka berpikirnya kita tuh anak SMA, Oh iya. anak kuliah gitu. Ini ke Eropa nih. Disangkanya apa? Ya udah kakek.
Iya. Karena apa jaringan kulitnya katanya berbeda Asia sama Indonesia. Asia sama Eropa tuh. Mungkin begitu kali ya. Kayak Wayne Rooney aja usianya kan usia gue banget nih. Iya, tapi dia kayak kelihatannya lebih kakek-kakek gitu. Kalau gue yang kelihatannya kayak anak SMA gitu. Ya kayak gitu. SMA apa? Ini. Baru lulus SMA om. Oh iya. Iya. Baru lulus SMA. Udah bisa berarti Mas. Udah bisa apa? Udah bisa. Tadi yang kawat canda di muka. Ini kok bahasanya sama sama. Aduh, percaya aja lagi. Makanya saya nanya-nanya kayak gitu tuh, lulus SMA, pengen kuliah, pengen daftar di PJT 2, pengen ini, ada lowongan enggak? Banyak. Tesnya kapan itu? Tesnya ada lagi? Kurang tahu harus nanya sama teman-teman. Kita udah gak mikir tes ya. Iya. Saya tuh dari tadi tuh ngegali tuh saya pengen kerja di PJT 2 gitu. Kali aja ada lowongan jadi apa kek, Pak? Jadi gitu. host permanen di PJT 2. Untuk kebahagiaan yang abadi. Oke, terakhir nih sebagai penutup obrolan kita. Goalsnya apa atau kesimpulannya apa nih? Pak Bapak dulu. Oh, pakai dulu. Apa ya? Tadi lah kalau saya mah berpikir apa ya? Jangan takut lah yang sama namanya bahasa ya. Jadi kesempatan menggali ilmu atau menimba ilmu entah di dalam negeri atau luar negeri itu cukup terbuka luas. Sebagai contoh, saya pernah dikontak oleh salah satu sponsor donatur pemerintahan Belanda di Indonesia. Itu bilang ke saya gini, Her, kamu kan punya banyak temannya di kantor. Banyak, Pak. Emang kenapa? Suruh daftar dong, banyak banget tuh beasiswa ke Belanda. Oh iya? Iya. Disediakan oleh pemerintah Belanda untuk pelajar Indonesia. Pakai aja. Cuman memang tadi balik lagi ya, kepedean kita. Betul. Jadi kalau saya bilang, kalau emang punya apa ya, punya cita-cita atau punya keinginan ke sana, ditempuh saja, dicoba, dijalanin apapun prosesnya gitu. Saya yakin banyak kok kesempatan seperti itu, entah dia lewat jalur formal atau misalnya kursus atau perjalanan dinas dan segala macam. Selama kita mau menempuh proses apa yang harus ditempuh, saya yakin itu terbuka lebar kok. Siap. Keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Iya. Kesempatan bisa datang dari mana aja. Jadi bekalilah diri Anda. Siapkan diri kita. Sedini mungkin. Ketika kesempatan itu ada, ambil. Kita siap gitu. Wah, quotes-nya luar biasa Pak Keket ya. Ini quotes pamungkas nih dari seorang Pak Bro N. Apa nih? Apa ya? Goalsnya apa? Ini mungkin karena umur ya, tapi kalau menurut saya alhamdulillah kita terutama rekan-rekan Perum Desa Cita 2 dan rekan BUMN lainnya, kita masih bisa berkarya, masih bisa hidup, menjalin hubungan kerja, hubungan persahabatan, itu harus banyak-banyak disyukurin deh. Oh bener, setuju banget. Karena ke depan kita nggak tahu, tapi yang ke belakang itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Insya Allah nih kalau kita semakin bersyukur, semakin enjoy, segala sesuatunya jadi nikmat, jadi nikmat dan semua itu selesai dengan sendirinya. Iya. Jadi kita jangan PJT gimana? Udah hilangin kata-kata itu. Pokoknya kita hidup dengan kondisi ini udah banyak bersyukur, alhamdulillah. Oke. Jadi apapun tantangan di tempat kerja, jangan dipakai keluhan. Dinikmatin aja, dijalanin aja, dan disyukuri. Nanti selesai sendiri kok. Kalau beres enggak ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau selesai ya ntar selesai sendiri. Betul. Ya? Keren. Nggak tahu beres atau enggak ya? Nggak tahu ya. Tapi selesai. Penting. Selesai betul. Selesai. Sama kayak obrolan kita nih harus selesai nih. Aduh, sayang banget ya kita ngobrolnya harus selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih. Bertukar cerita lagi. Semoga makin banyak pengalaman di PJT 2 sehingga nanti bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Kalau kayak gitu saya Nugra HPK. Endarta Dwipe. Saya dengan Heri. Kita bertiga pamit. Nanti kita akan ketemu lagi di WRE Learning Center Podcast. Bersulang dulu nih. Demi kebahagiaan yang abadi. Let's talk. Transform your mind, transform your life.